Dilabeli teroris oleh Barat, tapi dianggap pahlawan oleh jutaan orang di Timur Tengah. Mereka berani melawan Israel saat banyak negara Arab justru memilih diam. Tapi, sebenarnya siapa Hizbullah? Dari mana kelompok ini berasal? Dan kenapa sampai hari ini mereka tetap jadi salah satu kekuatan paling ditakuti di Timur Tengah? Di Timur Tengah, nama Hizbullah bukanlah nama baru. Mereka selalu muncul di setiap konflik besar, dari Lebanon, Suriah, sampai Gaza. Ini yang penting untuk kita tahu. Mereka bukanlah tentara resmi sebuah negara, tapi punya kekuatan yang bahkan membuat Israel terus berhitung. Pasca tewasnya Hasan Nasrullah dalam serangan udara Israel pada tahun 2024, banyak yang mengira Hizbullah ikut runtuh. Serangan demi serangan menghantam kelompok ini hampir setiap hari. Apalagi dalam perang 12 hari pada bulan Juni 2025 saat Iran terlihat berdiri sendirian menghadapi gabungan kekuatan udara Israel dan juga Amerika. Banyak analis mulai menyebut Hizbullah ini melemah, tapi dugaan ternyata terlalu cepat. Hizbullah kembali muncul dengan taktik baru, drone FPV murah, sulit dideteksi radar yang terinspirasi perang Ukraina. Pertanyaannya, bagaimana kelompok ini bisa bangkit lagi? Untuk memahami bagaimana kelompok ini bisa tumbuh jadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di kawasan, kita harus melihat Lebanon beberapa dekade ke belakang. Saat perang, kemiskinan dan ketidakadilan melahirkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebelum Hizbullah muncul, komunitas Syiah di Lebanon hidup dalam posisi yang termarginalkan. Sistem politik negara ini membagi kekuasaan berdasarkan sekte agama, tapi kelompok Syiah selama bertahun-tahun dianggap tertinggal secara ekonomi dan lemah secara politik dibanding komunitas Maronit, Kristen maupun Sunni. Banyak wilayah mayoritas Syiah di Lebanon dan lembah Bekaa hidup dalam kemiskinan, minim infrastruktur, dan nyaris tanpa perlindungan negara. Kondisi inilah yang perlahan melahirkan rasa frustasi sekaligus semangat perlawanan. Perubahan besar itu datang setelah revolusi Iran tahun 1979. Ayatollah Ruhollah Khomeini berhasil menggulingkan Syah Iran dan membawa gagasan perlawanan Islam terhadap Barat dan Israel. Revolusi ini memberi inspirasi besar bagi banyak kelompok Syiah di Timur Tengah, termasuk di Lebanon. Iran lalu mulai membangun jaringan dengan ulama dan kelompok-kelompok Syiah di Lebanon, memberikan pelatihan, dukungan ideologis, hingga bantuan militer. Nah, titik yang paling menentukan terjadi di tahun 1982 ketika Israel menginvasi Lebanon dengan alasan menghancurkan basis PLO. Invasi ini menghancurkan banyak wilayah Lebanon Selatan dan memicu kemarahan besar di kalangan warga Syiah. Dalam situasi kacau inilah, sejumlah kelompok bersenjata Syiah mulai bersatu dan membentuk Hizbullah, organisasi yang sejak awal didesain sebagai gerakan perlawanan terhadap Israel. Dukungan Iran, terutama lewat Garda Revolusi, membuat Hizbullah berkembang cepat. Pada pertengahan tahun 1980-an, Hizbullah merilis manifesto pertamanya. Mereka menolak pengaruh Amerika dan Barat di Timur Tengah, menyerukan perlawanan total terhadap Israel, dan menyatakan loyalitas ideologis kepada revolusi Iran. Sejak saat itu, perlawanan bersenjata jadi identitas utama Hizbullah. Tapi semua ini baru permulaan. Nama Hizbullah benar-benar mengguncang dunia setelah mereka berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan negara Arab lain terhadap Israel. Perubahan ini mulai terlihat di tahun 2000 yang kemudian jadi titik balik paling penting dalam sejarah Hizbullah. Setelah hampir 2 dekade menduduki Lebanon Selatan, Israel akhirnya memutuskan mundur. Bagi Hizbullah, ini bukan sekadar penarikan militer, melainkan kemenangan besar yang mereka klaim lahir dari perang gerilya bertahun-tahun. Momen ini langsung mengubah posisi Hizbullah di mata dunia Arab. Untuk pertama kalinya banyak masyarakat kawasan melihat ada kelompok yang dianggap berhasil memaksa Israel mundur lewat perlawanan bersenjata. Nama Hasan Nasrullah pun melejit. Bagi pendukungnya, ia bukan lagi sekadar pemimpin kelompok milisi, tetapi simbol perlawanan baru di Timur Tengah. 6 tahun kemudian, Hizbullah kembali mengguncang kawasan lewat perang 33 hari tahun 2006. Konflik pecah setelah Hizbullah menangkap tentara Israel di perbatasan. Israel merespon dengan serangan udara besar-besaran dan invasi ke Lebanon. Kota-kota hancur, ribuan warga mengungsi, dan dunia menyaksikan salah satu perang paling brutal di kawasan saat itu. Tapi di luar dugaan, Hizbullah tetap bertahan.
Mereka terus meluncurkan roket ke wilayah Israel sampai akhir perang. Meski Lebanon mengalami kerusakan besar, banyak masyarakat Arab menganggap Hizbullah berhasil menahan militer Israel. Dari sinilah legitimasi dan popularitas Hizbullah meledak, menjadikannya ikon utama poros perlawanan. Tapi arah perjalanan Hizbullah mulai berubah ketika Perang Saudara Suriah pecah pada tahun 2011. Saat rezim Bashar al-Assad terancam jatuh, Hizbullah turun langsung membantu pemerintah Suriah. Ribuan pejuang dikirim ke berbagai medan tempur dari tahun 2012 hingga 2017. Perang ini membuat kemampuan militer Hizbullah meningkat drastis, mulai dari perang urban, operasi lintas wilayah, sampai penggunaan senjata modern. Tapi keterlibatan itu juga memicu kritik besar. Hizbullah dianggap tidak lagi hanya fokus melawan Israel, melainkan ikut terseret dalam konflik sektarian regional. Sekarang lewat konflik Gaza dan ketegangan Iran-Israel, Hizbullah kembali berada di pusat perhatian dunia. Hizbullah aktif melancarkan serangan lintas perbatasan ke posisi Israel sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok Palestina di Gaza. Hari ini Hizbullah bukan lagi sekadar kelompok gerilya seperti saat pertama kali muncul di era tahun 1980-an. Mereka sudah berubah menjadi salah satu kekuatan politik dan militer paling berpengaruh di Lebanon. Sejak masuk parlemen pada tahun 1992, pengaruh Hizbullah terus membesar, termasuk dengan mempertahankan 13 kursi parlemen dalam pemilu 2022. Di wilayah yang mereka kuasai, Hizbullah membangun jaringan sosial yang sangat luas. Sekolah, rumah sakit, bantuan ekonomi, sampai proyek infrastruktur. Karena pengaruhnya begitu besar, banyak orang menyebut Hizbullah sebagai negara dalam negara. Bahkan bagi sebagian warga Lebanon, kekuatan Hizbullah dianggap lebih efektif dibanding pemerintah sendiri. Di sisi lain, kekuatan mereka jauh berkembang dibanding 2 dekade lalu. Hizbullah diperkirakan memiliki puluhan ribu kombatan aktif dan cadangan. Dengan persenjataan yang mencakup roket jarak jauh, rudal presisi, rudal anti kapal, sistem pertahanan udara sampai ribuan drone pengintai dan drone bunuh diri. Dalam konflik terbaru, Hizbullah juga mulai mengadopsi taktik perang modern seperti penggunaan drone FPV berbasis fiber optik, teknologi yang sulit dijamming dan mampu menyerang target secara presisi. Banyak pengamat melihat perubahan ini sebagai adaptasi dari pelajaran perang Ukraina. Hizbullah juga meningkatkan produksi senjata di dalam Lebanon sambil tetap mendapat dukungan dana, teknologi, dan pelatihan dari Iran lewat Garda Revolusi Iran. Strategi mereka sekarang menggabungkan perang gerilya klasik dengan drone, rudal presisi, perang elektronik, dan jaringan terowongan bawah tanah. Di level regional, Hizbullah kini menjadi salah satu pilar utama poros perlawanan bersama Iran, Hamas, kelompok bersenjata Irak, dan Houthi di Yaman. Selama puluhan tahun, Hizbullah jadi salah satu target utama Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Dari invasi Lebanon tahun 1982, perang tahun 2006, operasi intelijen rahasia, pembunuhan tokoh penting, hingga sanksi ekonomi, semuanya diarahkan untuk melemahkan kelompok ini. Tapi sampai hari ini, Hizbullah tetap bertahan, bahkan berkembang menjadi kekuatan militer regional yang jauh lebih kompleks dibanding saat pertama kali lahir. Salah satu alasan utamanya karena Hizbullah bukan cuma organisasi bersenjata, mereka punya jaringan sosial, politik, dan ideologi yang mengakar kuat di Lebanon. Bagi banyak pendukungnya, Hizbullah bukanlah sekadar milisi, melainkan pelindung komunitas dan simbol perlawanan terhadap Israel. Di medan perang, Hizbullah juga terus berubah. Dari kelompok gerilya sederhana, mereka berkembang menjadi organisasi dengan rudal presisi, drone FPV, perang elektronik, hingga jaringan terowongan bawah tanah. Mereka berjalan dari setiap konflik dan terus menyesuaikan diri dengan teknologi perang modern. Kematian Hasan Nasrullah menjadi pukulan besar secara simbolik. Selama puluhan tahun, Nasrullah adalah wajah utama Hizbullah dan ikon perlawanan di dunia Arab. Banyak analis memperkirakan kelompok ini akan melemah setelah kehilangan figur sekarismatik dirinya. Namun sampai sekarang struktur Hizbullah tetap berjalan. Komando militer masih aktif, jaringan politik tetap bertahan, dan operasi mereka belum benar-benar berhenti. Kini Hizbullah berada di persimpangan besar. Apakah tekanan perang dan krisis internal akan membuat mereka melemah, atau justru mendorong mereka menjadi lebih radikal, lebih agresif, dan semakin dekat dengan strategi militer Iran?